Ini pertemuan kedua dari saya atau materi ketiga ya, setelah UTS. Pertemuan kali ini akan membahas mengenai lingkungan dan media kultur. Saya akan share screen. Sudah terlihat ya? Sudah, oke. Silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung lewat saya di sela atau lewat kolom chat. Oke, hari ini paling tidak ada 3 pembahasan ya, mengenai lingkungan kultur, terus ada sel ya. Kenapa? Karena sebagian besar yang akan kita kulturkan itu adalah sel kultur jenis menempel atau adherent cell. Kemudian memahami mengenai substrat dan sedikit tentang media kultur. Nanti ada pembahasan mengenai serum dan sebagainya. Oke. Nanti juga ada kuis ya. Nah, seperti kita tahu bahwa kalau kita melakukan riset di bidang in vitro ya, harus tahu konsekuensinya karena tidak semua itu mewakili fungsi fisiologis bagaimana fungsi fisiologisnya secara sistemik atau in vivo. Ada beberapa alasan ya teman-teman. Ini keluar di kuis ya. Alasannya adalah karena lingkungan selnya berubah ya. Jelas misalkan kalau kita studi di tikus gitu ya yang sudah sistemik ya, melibatkan sistem hormonal yang lengkap, aliran darah ya, terus kemudian belum lagi faktor stres lingkungan. Tetapi di in vitro hal itu tidak lagi bisa diakomodasi ya karena lingkungannya sudah berubah. Yang tadinya di sistem tikus seperti ini, kemudian kita masukkan ke dalam cawan Petri yang lingkungan ya, kemudian faktor hormonal, ya, stresor dan segala macam bisa lebih kita kendalikan. Plus minus sih ya, plus minus. Kemudian nomor 2, interaksi antara sel dengan sel atau dengan matriks berkurang. Ya jelas karena lingkungannya tidak sekompleks ketika dia ada di in vivo. Kemudian kurangnya heterogenitas atau keberagaman ya, serta struktur kompleks sel. Jadi selnya relatif lebih seragam ketika kita alihkan dia menjadi in vitro assay ya. Kemudian tidak ada faktor hormonal ya dan stimulan lain. Faktor hormonalnya ini kita justru kita kendalikan ya, karena lingkungannya kita bisa kendalikan meskipun tidak seideal kondisi in vivo. Nah, kita tadi sudah bicara mengenai lingkungan ya. Lingkungan pada kultur sel itu dipengaruhi apa aja sih? Yang pertama substrat tempat sel tumbuh ya. Substrat itu bottom of well-nya. Jadi kalau ini adalah penambang melintang well ya. Nah, ini substrat itu tepat di mana sel nanti menempel. Substratnya itu berbahan dasar bisa plastik, agar. Nah, ini teman-teman mungkin sudah praktikum misalkan numbuhin bakteri di agar E. coli di Luria bertani gitu ya misalkan. Nah, ini pakai medium seperti ini atau substrat. Jadi si bakteri bisa menempel. Atau cairan. Nah, ini cairan ini untuk cultured cell yang dia model suspension ya. Model dia tidak menempel. Masih ingat kemarin apa contoh dari kultur sel yang suspension? Leukemia ya. Misalkan leukemia gitu ya. Kemudian ada pengaruh kontak sel dengan yang lain, kandungan kimia ya. Nanti akan kita bahas di belakang. Konsentrasi gas ya. Nanti teman-teman tahu kenapa alasannya. Kalau kita menemukan mammalian sel lain itu pakai gas CO2 ya. Konsentrasinya biasanya 5%. Kemudian temperatur inkubasi tentu karena optimal sel tumbuh itu kan rata-rata untuk mammalian sel itu 37 ya.
kondisi sel mamalia yang umum tuh 37. Jadi temperatur itu penting, dan prinsip bahwa temperatur lebih rendah itu lebih baik ketimbang temperatur lebih tinggi pada kondisi normal. Misalkan 37 kondisi optimum ya, kita bisa menumbuhkan sel itu di 36, 35 meskipun tidak optimal. Tetapi ketika kita tumbuhkan lebih dari kondisi optimum ya, misalkan 40, nah selnya itu nanti mati ya. Jadi pilihannya memang lebih mending rendah ketimbang lebih tinggi dari kondisi optimumnya. Nah ini teman-teman faktor yang mempengaruhi lingkungan di dalam sel in vitro ya. Misalkan interaksi antara sel ya. Nanti kita akan belajar tentang CAM ya, gap junction. Ini protein integral. Kalau di biologi sel harusnya teman-teman sudah belajar ya tentang membran sel. Membran sel itu lipid bilayer, dia adalah tidak semua bisa melewati ya. Dia selectable, semi permeable, artinya untuk molekul yang non lipid dia harus lewat saluran protein integral ya. Nanti teman-teman pasti lebih paham soal itu ya. Kemudian ada interaksi antar substrat ya, di substratnya. Kemudian matrix interaction. Nah, di antara ini nanti ada namanya ECM ya, extracellular matrix di situ yang mengisi ruang antar sel. Ya. Juga ada sistem gas dan segala macam. Jadi faktornya kompleks. Nah ini contoh beberapa induser atau perangsang untuk diferensiasi dari sel. Misalkan ini ya, interferon alfa dan beta. Ini cocok untuk tipe sel ini ya, H549 atau HL60. Kami pernah menemukan sel ini ya, HL60. Ini jenis sel leukemia. Waktu itu kami dapat sampelnya dari lab Jakarta, terus kami bawa ke Malang dan ditumbuhkan. Dan dia happy tumbuh di Malang, selnya sehat gitu, dan kita bisa melakukan riset di bidang leukemia. Kemudian ada IL-6 ya, ada TGF beta, termasuk vitamin dan mineral ya. Jadi ini bisa pelengkap medium untuk membuat sel itu happy di dalam sistem in vitro. Oke, ini dibaca sendiri. Ini juga. Nah, kemudian adesi sel. Adesi itu penempelan. Latar belakangnya demikian. Jadi, sebagian besar sel itu berasal dari jaringan yang solid. Kalau jaringan solid, konsekuensinya dia harus menempel pada matriks atau substrat yang dia tempat menempel. Nah, setelah disagregasi dan atau di subculture, jadi dipisah-pisahkan ya, sel akan menempel dan menyebar pada substrat sebelum berproliferasi. Sel itu awalnya bulat ya teman-teman, ini wadah ya. Ini adalah sel ketika just atau setelah disagregasi. Kemudian sel itu kalau dia awal atau asalnya adalah sel yang solid, jaringan solid, maka rumusnya dia harus menempel dulu di dalam substrat, ya, baru dia akan berproliferasi. Jadi bukan ketika dia mengambang kemudian dia membelah, tidak, ya, tapi dia harus menempel dulu. Nah seperti ini. Kalau dia sudah nyaman, baru dia akan membelah, berproliferasi. Nah seperti ini. Substratnya apa saja, bisa plastik ya, berbuatan negatif. Biasanya kalau kami pakai yang polistirin jenisnya. Kemudian desi sel ini dimediasi oleh reseptor permukaan spesifik. Kemudian sel bisa dimatikan mic-nya. Oke. Nah, sel mensekresikan protein matriks atau proteoglikan yang akan menempel pada substrat. Oke.
Nah, apa saja protein yang terlibat pada penempelan antar sel atau dengan sel dengan substrat? Yang pertama ada kaderin. Kaderin ini ada INPVI. Jadi kaderin ini menempel melalui skeleton filamen. Jadi ini sel dengan sel ya. Intinya kalau dia membentuk jaringan solid, maka ada interaksi dan interaksi sel antar sel atau sel dengan substrat itu dimediasi oleh kelompok protein. Yang pertama kaderin. Kedua ada CAM, cell to cell addition molecules, ada NCAM, ada ICAM. Dia berinteraksi dengan integrin ya. Seperti ini interaksinya. Jadi ini sel, kemudian ini sel, ini sitosolnya, kemudian ada ICAM-nya ya. Kemudian ini integrinnya. Ini protein integral ya. Dan dia nempel gitu, dia saling berkaitan. Interaksinya ada 4 macam ya. Tidak akan saya bahas detail. Kemudian ini integrin. Integrin juga memediasi adesil dengan matriks, berinteraksi dengan molekul lain, misalkan fibronektin, ya, laminin, kolagen. Nah, teman-teman, bahan-bahan ini, kalau kita bekerja di in vitro, biasanya kita akan tambahkan. Misalkan kita bisa menambahkan protein fibronektin ke cawan Petri, agar si sel itu menempel lebih kuat atau menimbulkan efek happy pada sel, sehingga sel tumbuh lebih nyaman dan lebih sehat gitu ketika kita pindah ke sistem in vitro. Nah, pengalaman kami sering menambahkan 2 macam ini di dalam lab ya, fibronektin atau enggak kolagen untuk jenis-jenis sel tertentu. Utamanya sel yang masih primer ya, primary cell. Kemudian terakhir ada transmembran proteoglikan, dia ada protein dan juga gugus karbo ya, karbohidrat atau gula di situ. Jadi ini juga berinteraksi dengan protein lain atau bisa kolagen gitu ya. Jadi dia membentuk jaringan yang solid. Nah seperti ini teman-teman. Misalkan kaderin ya, dia antar sel di sini interaksinya. Kemudian integrinnya dia di antara substrat ini. Kemudian proteoglikan ya, substrat dengan protein. Intinya kesemuanya ini membantu sel untuk menempel di sistem in vitro. Jadi kalau orang itu ibaratnya manusia itu kalau mau tidur kan harus punya alas, bisa bentuk sofa, bisa bentuk karpet, tikar biasa ya, tergantung. Kalau semakin nyaman tidurnya semakin nyenyak kan gitu. Jadi kita harus menyediakan sistem yang lengkap untuk sel tersebut. Jadi kita menyediakan spring bed terbaik lah. Jadi si sel ini bisa nyaman di situ, bisa berkembang biak dengan lebih sehat begitu. Nah, kita harus tahu juga ketika kita nanam sel atau mengkulturkan sel, ada di dalam in vivo itu ruang antar sel itu diisi oleh ECM namanya. Ini sel ya. Nah, ruang ini ada namanya extracellular matrix. Jadi karena sekali lagi karena sebagian besar sel yang kita temukan itu jaringan solid. Solid itu artinya sel dengan sel satu dengan yang lain itu disatukan dengan semacam protein, terus membentuk jaringan yang solid. Maka di dalam in vitro kita bisa juga menambahkan extracellular matrix tersebut untuk mensupport sel yang akan kita tumbuhkan menjadi sehat ya, dan happy. Yang kami sebutkan tadi ya, misalkan fibronektin yang tadi ya, kolagen ya, atau hyaluronan. Ini jarang kita pakai, yang sering kita pakai adalah yang 2 ini ya, paling tidak. Ini coba diperhatikan ya, di komposisi extracellular matrix itu menentukan fenotip dari sel. Jadi bentuk sel, penampakannya sel itu juga dipengaruhi oleh komposisi fenotip. Jadi apa ya, ibaratnya teman-teman beli boba itu kan ada bola-bola nekernya itu ya, itu anggap aja sel. Kemudian di antara boba-boba itu ada apa ya, minumannya itu anggap aja cellular matrixnya. Jadi
fenotip dari boba yang kalian minum itu juga dipengaruhi oleh isian dari esnya gitu ya, cairan di antara boba-boba itu. Jadi kurang lebih seperti itulah analoginya ya. Juga penggunaan ECM ini ya, salah satunya fibronectin itu mampu meningkatkan keberlangsungan hidup sel, proliferasi bahkan diferensiasi. Ini nanti kalau kita bicara stem cell kita bisa mengarahkan dia apakah dia menjadi endothelial cell ya, atau epithelial cell atau jenis sel yang lain ya. Nah itu bisa bisa kita support lewat penambahan komposisi ECM tertentu. Nah ini contoh fibronectin komersial, teman-teman bisa beli ya nanti kalau memang bekerja di dunia kultur sel ya. Ini mereknya bisa dari Sigma atau dari merek-merek yang lain. Oke, nah salah satu hal yang juga menarik adalah komposisi matrijal ya. Matrijal itu dia sejenis ECM yang dipakai untuk menumbuhkan sel tertentu. Misalkan pada paper ini, fresh nih, buku ya maksud saya. Ini dia menumbuhkan A549, ditumbuhkan di matrijal. Jadi pertumbuhan dia menyerupai pertumbuhan asli di dalam in vivo karena dia pakai sistem matrijal itu merek dagang ya. Dia adalah kumpulan dari ECM yang sudah dipatenkan komposisinya sehingga ketika kita tambahkan ke sel, selnya itu tumbuh dengan optimum gitu. Oke, tadi kita bicara substrat ya. Substrat itu yang tempat di mana sel menempel ya. Nah, seperti ini. Jadi ketika sel aslinya dia adalah solid, dia harus menempel dulu di dalam substrat, baru dia activate to spread ya, dia akan menyebar. Jadi sekali lagi bukan bentuk yang seperti ini dia membelah, enggak, tetapi dia harus menempel dulu, dia harus nyaman dulu ya di tempat yang baru, kemudian baru dia berproliferate atau dia berdiferensiasi. Oke, kita coba lihat videonya sejenak. Ini contoh dari semacam mikroprojektil. Jadi teman-teman kalau mau bekerja misalkan cloning ya atau terapi gen, pakai alat seperti ini. Nah ini ada jarumnya, terus ada motoriknya. Nah fungsi jarum ini, sebentar saya stop dulu. Fungsi jarum ini untuk menyedot, misalkan menyedot sel somatiknya, terus nanti kita tambahkan atau menginjekkan gen yang bisa kita terapikan di sini. Nah, ada kolega kami di BPPT itu bekerja seperti ini. Nah, kesulitannya adalah pertama soal keahlian ya, di Indonesia masih jarang yang tangannya bisa. Ini kan seperti dokter ahli bedah ya. Salah sedikit bisa jebol sarafnya. Kalau ini miss sedikit bisa jebol materi yang kita suntikan. Jadi, nah itu problemnya. Jadi waktu itu kolega kami melakukan ini di ITB, ada mikroprojektil situ. Meskipun sudah pelan-pelan tapi terjadi kebocoran. Jadi dia harusnya di inti sel terapi gen ya, untuk terapi gen. Materinya itu disuntikan melewat dari inti sel sehingga dia bocor. Terus kabarnya kolega ini akhirnya ngerjainnya di Australia waktu itu karena alatnya lebih proper di sana. Oke, kurang lebih seperti inilah alatnya, disuntikan. Nah, jadi sedikit aja, kalau enggak terjadi kebocoran nanti. Nah, saya ingin menggambarkan bagaimana sih sel menempel di dalam substrat seperti ini, kurang lebih gambarannya ya.
Jadi sel yang tadinya bulat ketika dia nempel di dalam substrat nanti bentuknya sudah tidak bulat lagi. Ada yang spindle shape ya, nanti ada jadi tiga macam paling tidak bentuk dari sel yang menempel, ada spindle shape, ada epithelial shape, dan ada endothelial like shape gitu. Jadi tiga itu. Ini jarumnya sangat kecil sehingga uh, perlu apa ya, keahlian tertentu dan jam terbang untuk mengoperasikannya. Oke teman-teman, yang pertama materialnya apa saja yang bisa kita pilih. Yang pertama ada disposable plastik. Namanya disposable artinya sekali pakai ya, sekali pakai. Nah ini yang sering sekali kami gunakan di lab, ya plastik-plastik seperti ini. Jadi ini sekali pakai, kelebihannya dia good optical quality. Jadi kalau plastik bisa good quality, good optical itu artinya kita bisa memantau sel kita melalui mikroskop inverted. Jadi mikroskopnya yang kebalik itu ya teman-teman ya. Bisa di googling apa sih mikroskop inverted itu. Selnya ditaruh di bawah terus kita bisa lihat lewat bottom of substratnya. Dan pemantauan itu kita butuh ruang pandang yang bagus ya. Nah, plastik itu menyediakan itu. Jadi good quality optical ya, kemudian dia permukaannya rata sehingga menghasilkan kultur monolayer yang seragam. Dia relatif rata. Bahannya umumnya adalah polistiren ya, polistiren. Yang kita beli biasanya ada tulisannya memang dia sudah di treatment dulu ya, pre-treatment dan corona discharge misalnya. Ini bukan coronavirus ya. Ini semacam radiasi untuk memunculkan muatan agar si sel bisa lebih menempel gitu ya ke dalam polistiren. Jadi plastik yang kita harus beli memang yang culture diperuntukkan untuk cell culture ya. Karena tidak semua plastik polistiren bisa dipakai. Nanti nggak nempel gitu. Yang kedua pilihannya ada gelas. Kalau gelas ini memang sih bisa dipakai ulang ya. Jadi dipakai ulang gitu ya. Dan dia kalau kita pakai ulang kan harus disterilkan dengan sterilisasi. Ada yang masih ingat berapa suhunya? 121 selama berapa? 15 menit ya kalau nggak salah ya. Ya, Ini ya, sterilisasi yang standar. Iya, teman-teman sudah tahu. Atau dicuci paling nggak. Tetapi kami cenderung menghindari kalau di lab karena hasilnya inkonsisten ya. Dia kadang bagus, kadang tidak. Terus permukaannya relatif tidak serata plastik sehingga sebagian besar sel yang pernah saya sampai ke Korea pun saya tidak mendapati sel jenis plastik ya, jenis kultur yang ini yang gelas. Jadi mereka memang rata-rata pakai yang plastik gitu. Atau jenis plastik lain ini juga jarang kami pakai, PVC, Teflon. Ini bukan Teflonnya terus kita kasih sel gitu enggak ya, tapi maksudnya bahan dasarnya dari Teflon atau PTFE, tapi ini jarang kita pakai. Nah, ada istilah coating ya teman-teman ya, coating. Coating ini jadi kita menyediakan substrat buat tambahan agar si sel ini lebih happy lagi untuk tumbuh gitu ya. Apa aja yang kita bisa pilih ya, coatingnya, pelapisnya itu bisa polydilysine ya, untuk cloning atau nanopartikel berlian diamond itu juga bisa. Ini riset yang agak mahal karena terkait dengan neural stem cell. Terus kemudian kolagen, gelatin ya, atau matris yang tadi, matrigel itu merek dagang. Matrigel itu mengandung 3 ini ya, maka dia lebih efektif tadi untuk tempat sel A549 tumbuh. Caranya bagaimana sih? Ya di coating aja ini tadi ya matrigel ya. Caranya ya tinggal di plate-nya kita siapkan, terus kita
taruh sekian mili gitu terus didiamkan. Kurang lebih seperti ini cara pengerjaannya. Ini polydilysine kebetulan untuk coating. Ini adalah pelit ukuran berapa nih? 10 kalau nggak salah ya. Udah taruh aja situ. Terus diinkubasi. Sekitar 1 cc kalau ukuran yang diameter 10 ini. Digoyang-goyang agak rata ya. Diinkubasi room temperatur 1 sampai 24 jam. Kemudian diambil. Nah, biasanya kita pakai air ya untuk mencucinya atau pakai PBS juga bisa. Fosfat buffer salin ini cukup. Kemudian diambil dan ini dikeringkan terus siap dipakai. Oke. Nah, ini beberapa matriks material yang bisa kita tambahkan untuk coating. Ya. Coba perhatikan ya, ini perbedaan yang di coating dengan yang tidak. Yang A ini adalah ditumbuhkan di plastik biasa. Ini adalah sel fibroblast ya, fibroblast. Kemudian yang B ditumbuhkan menggunakan ini ada feedernya, ada human intestine, fetal human intestine. Jadi agak rapat ya tumbuhnya, agak lebih happy gitu. Kemudian yang C ini adalah human breast cancer di plastik. Lihat tumbuhnya tidak perfect ya, dia malah cenderung tidak happy, hitam-hitam begini, banyak nekrosin sepertinya nih. Tetapi D ini adalah ditumbuhkan pada feeder layer yang sama ketika pada foto yang B ini. Jadi ini plastik biasa teman-teman. Ini adalah yang sudah di coating, intinya begitu ya, di coating dulu, dikasih matrix agar si selnya tumbuh dengan happy. Kelihatan ya bedanya ya. Mana sel yang happy tumbuh lebat banyak. Kalau hutan tuh lebih hijau gitu ya, lebih subur gitulah intinya. Oke, nah ini karakteristik dari sel plates yang bisa kita pakai. Ini teman-teman ada jenis plate-nya. Ini adalah kalau dimensinya sih sama ya, teman-teman ya. Kurang lebih ukurannya 9 cm kali berapa? 12 kalau nggak salah. Cuman lubangnya aja beda. Ini 6 well plate. Ini 24 well plate. Kalau ini 96. Jadi lubang yang membedakan. Lubang. Nah, kalau biasanya untuk uji cytotoxicity ini pakai yang ini 96 well plate. Yang kakak kelas kalian melakukannya itu. Oke, ini disk ya. Jadi biasanya kita kulturkan sel itu bisa di disk seperti ini atau di tiflas seperti ini. Nah, ini tiflas. Ini ukuran paling kecil. Kalau kami biasa pakai yang ini, yang 75, ukurannya cukupan. Nah, teman-teman perhatikan ini. Ini adalah tutup. Jadi ada dua macam tutup tiflas ya. Ada yang dia loose dibuka sedikit. Ada yang dia sudah ada filternya seperti ini. Jadi tidak perlu dibuka sedikit. Karena gas CO2-nya dia bisa masuk melalui pore yang ini. Nah, ini kebetulan yang
dia ada lubangnya, ini ada HEPA filternya, dan ini biasanya lebih mahal ketimbang yang kita buka tutup manual. Tentu ya jumlah luas permukaan ini berpengaruh terhadap jumlah sel yang kita panen ya, seperti layaknya lahan. Kalau kita punya sawah 1 hektar, kita tanamin tebu, ya tentu hasilnya lebih banyak ketika kita cuman punya sawah yang cuman sekedar 1/4 hektar gitu ya. Nah ini berbanding lurus. Nah ini sedikit mengenai info cell culture yang suspensi. Wadahnya dia lebih fleksibel ya. Jadi tidak perlu substrat yang mengharuskan dia nempel ya, tidak harus ada polistiren ya, tidak harus pakai coating terlebih dahulu, pakai matris, ya, matri gel, fibronectin, kolagen dan segala macam. Karena dia tidak perlu itu, dia tidak perlu menempel dulu untuk membelah diri atau berproliferasi. Nah, biasanya kalau di kami pakai alat wadah gelas tuh cukup ya, bisa. Atau ini yang lebih advance ya, dia pakai aerasi. Jadi ini sebenarnya stirrer itu loh, yang dia bisa menggerak-gerakkan, karena untuk meratakan nutrisi sesekali kita harus stir dia atau diaduk. Kan nggak mungkin ya buka tutupnya ini nanti peluang kontaminasi. Jadi kita harus sterilkan ini semua, terus stirrernya taruh di dalam. Jadi sesekali kita putar agar nutrisinya merata. Oke, kita sudah bicara mengenai wadah dasar cawan Petri, terus kemudian kita berbicara dengan media. Jadi awalnya dulu adalah media itu berisi bahan-bahan alami ya. Misalkan dulu untuk kita memindahkan dari in vivo ke in vitro, di media itu ditambahkan ekstrak jaringan atau cairan tubuh yang misalkan plasma ya, serum atau limfa. Untuk serum ini kita masih pakai, untuk limfa dan plasma ini sudah tidak ya. Ini pakai sintetik semua. Kenapa sintetik? Karena lebih steril dan juga lebih relatif lebih mudah untuk didapat ya. Dan kontinuitasnya lebih terjamin lah, kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya orang-orang mulai berpikir, nah itu pakai bahan sintetik aja gitu, bahan sintetik yang kita menyamakan kandungannya dengan nutrisi alami ya. Seperti inilah teman-teman kalau mau bikin kaldu asli dulu kan pakai tetelan ya, tulang direbus lama gitu ya. Tapi sekarang kan sudah ada Indofood, Maggi gitu ya, Ajinomoto yang rasa kaldu gitu ya, sama aja seperti itu. Nah, apa aja suplemennya? Bisa serum, ini bisa dari calf, horse ya, atau human. Ini mahal sekali kalau human. Biasanya kami pakai yang calf, ini dari anak sapi ya. Kalau horse kami belum pernah pakai. Kemudian ada jenis-jenis medium yang sudah ready to use, yang misalkan RPMI 1640. Nanti teman-teman bisa menemukan di paper ada medium jenis DMEM ya, IMEM dan segala macam. Ini medium-medium yang memang diperuntukkan untuk jenis sel tertentu. Nah, nanti kalau sudah skala industri menggunakan medium yang bebas serum ya. Salah satu halnya kenapa? Untuk mengurangi resiko agen infeksi, karena biasanya kalau medium plus serum, karena dia proteinnya tinggi, cenderung potensi untuk terjadi kontaminasinya tinggi. Karakteristik fisiko-kimiawi media itu misalkan pH ya, itu yang utama. Jadi umumnya kalau kita memindahkan sekali lagi ya, in vivo ke in vitro kita harus mimicking atau meniru sifat di dalam sistem tubuh, termasuk salah satunya adalah pengaturan pH. pH di tubuh jaringan solid itu sekitar 74, meskipun ada sel yang lain itu bisa pH-nya lebih rendah ya, 55 gitu. Nah, untuk pengontrolan suhu kita biasa pakai warna ya. Pewarna di dalam medium itu phenol red.
dan dia bisa mengindikasikan kalau terlalu merah atau terlalu ungu itu seperti apa. Kita lihat contohnya. Ini adalah yang tidak diberi apa-apa. Ini yang diberi apa? Ditiup ya. Artinya nafas kita kan mengandung CO2. Nah, ketika dia bereaksi dengan CO2, maka dia cenderung kuning. Artinya suhunya, pH-nya dia semakin asam kan gitu ya. Nah, kalau sudah asam, teman-teman bisa ganti itu medianya. Jadi kan kita tidak perlu pakai pH meter untuk mengetes suhu pH di dalam lingkungan in vitro sel ini. Jadi kalau sudah kuning, ya baiknya diganti, di-refresh dengan medium yang baru agar selnya tumbuh dengan optimal. Kemudian ada sistem buffering. Nah, pH tadi teman-teman dia direaksikan dengan sodium bikarbonat ya. Jadi memang di medium itu ditambahkan sodium bikarbonat seperti ini. Ada memang medium yang sudah include sodium bikarbonat, ada yang kita tambahkan sendiri. Kalau saya biasa pakai yang sudah include ya, biar tidak ribet lah nambahin. Dan ini sistemnya untuk buffering ya, artinya menyeimbangkan kalau dia asam ditambahkan, kalau basa dikurangi dan sebagainya. Jadi fungsinya seperti itu. Kemudian temperatur, yang tadi saya bilang temperatur itu kalau ada pilihan mending mana, rendah atau lebih tinggi. Nah, kalau saya pilih lebih rendah karena meskipun dia tidak optimal tumbuh di situ, tapi paling tidak selnya itu tidak mati gitu ya. Misalkan saya punya sel yang optimum tumbuhnya di sini 37, saya lebih mending kalau misalkan inkubatornya rusak gitu lah, katakanlah nggak apa-apa deh 35 selama beberapa hari, yang penting selnya tidak mati. Kalau lebih tinggi dia selnya akan mati. Itulah sebabnya teman-teman kalau kita transport sel dari selama perjalanan misalkan kayak gitu ya, itu nggak masalah, kita taruh di tempat yang suhu kira-kira lebih rendah dari 37 gitu. Nah, ini pengalaman saya pribadi, teman-teman. Saya beberapa kali tuh bawa sel kanker itu saya taruh di tube Falcon ya, tahu ya Falcon tube ya. Falcon tube tuh jenisnya ada 2 ya, ada 15 cc dan 50 cc ya. Nah, saya yang bentuknya seperti ini loh. Tahu ya, oke, tahu teman-teman. Ini anak biotek pinter-pinter kok. Nah, itu saya fullkan mediumnya, terus selnya saya taruh sini gitu ya. Udah saya kantongin aja. Kadang kalau nggak saya kantongin, saya taruh di tas ransel yang saya bawa di bukan di bagasi pesawat ya, tapi pokoknya saya cangking gitu. Terus saya juga bawa surat pernyataan bahwa ini adalah pokoknya saya bawa surat keterangan kalau diperiksa oleh bandara gitu ya. Nah, selama ini hand and carry-nya begitu kalau saya, dan alhamdulillah beberapa kali selnya tumbuh. Artinya saya bisa memaintain sel itu, saya pastikan suhunya kurang dari 37 gitu ya. Kan di pesawat juga dingin, di tas juga saya taruh di lipatan baju gitu agar dia kalau di bagasi saya tidak tahu tuh nanti nasibnya gimana, makanya saya harus bawa hand and carry. Atau sekalian minus gitu ya, minus 20 gitu. Tapi itu agak ribet ya, perlu dry ice dan segala macam. Oke, itu saya bawa dari Jogja ke Jakarta, Jakarta ke Malang, dan sebagainya. Itu alhamdulillah selamat gitu, saya happy. Kemudian viskositas, ini kekentalan ya, dipengaruhi oleh serum, bisa kita tambahkan CMC, tapi ini jarang kasusnya, ini jarang sekali kasusnya. Kemudian foaming, ini juga jarang. Foaming itu artinya ada, kalau teman-teman bikin susu terus ada kayak sabun foamnya, nah itu sangat mengganggu ya di atas seperti ini. Kalau kami biasanya saya semprot, saya beri mist apa tuh, kayak kabut gitu dari semprotan itu. Nah, kabutnya kan nanti akan menusuk bola-bola foamnya sehingga foamnya sudah rata lagi. Biasanya seperti itu. Bahayanya apa sih? Ya resiko kontaminasi sebenarnya. Kalau dia menyentuh leher kan, leher. Jadi kalau ini flash ya, leher ini
cenderung kontak dengan luar sehingga dia rentan sekali kontaminasi. Kalau foamnya sampai naik gitu, dia membawa kontaminan ke medium ini sehingga rentan kontaminasi. Kemudian medium lengkap apa sih? Medium yang ditambahkan dengan suplemen tertentu ya untuk pertumbuhan sel. Bahan tambahnya ada glutamin, serum, growth factor, hormon gitu. Pertama asam amino ya. Asam amino itu perlu untuk pertumbuhan sel ya. Kita juga perlu ya asam amino non esensial apalagi ya. Misalkan glutamin. Glutamin itu sebenarnya sumber utama karbon ya, energi. Tapi kelemahan dia itu tidak stabil di dalam kultur. Waktu paruhnya sangat singkat ya, sampai 5 hari aja, dan dia efek sampingnya dia memproduksi racun. Maka itu ada merek dagang namanya Glutamax, itu adalah glutamin, tetapi dia dia tidak mempunyai kelemahan-kelemahan ini ya. Jadi dia sudah lebih stabil uh, asam amino non esensialnya. Kemudian kita tambahkan juga vitamin ya. Kemudian garam, ada Ca. Tadi ya sodium bikarbonat sudah dibahas untuk buffering. Kemudian ini asam aminonya. Kemudian glukosa juga untuk glikolisis ini teman-teman tahu ya, ada siklus Krebs dan segala macam. Kemudian ada suplemen organik. Kalau ini kami jarang pakai sih ya. Ini kasus-kasus yang tertentu saja. Nah, ini ada growth factor. Nah, teman-teman, kalau nanti berminat ke stem cell, terus mengarahkan dia berdiferensiasi menjadi, misalkan saya mau ke epithel cell gitu, atau mau ke endothel cell Nah, kita bisa main-main ini, IGF, VEGF-nya gitu ya. Nah, dulu saya sempat bekerja untuk mendiferensiasikan stem cell ke arah endothel cell, maka kami harus mendesain mediumnya itu dengan rentang konsentrasi tertentu untuk IGF-nya dan VEGF-nya ya. Dan itu perlu optimasi. Nah, setelah itu kalau nggak salah sudah dipatenkan namanya Fastgrow ya. Saya nggak tahu kelanjutan dari medium ini. Karena ini sudah paten sehingga waktu itu kami tidak boleh tuliskan ininya, komposisinya ya. Antibiotik ya, antibiotik. Nah, kita selalu pakai ini, pen strap. 1% cukup ya. 1% total volume itu cukup untuk dan selama ini aman kalau kita pakai pen strap. Jarang sekali kita menemui kontaminan kecuali pas apes ya. Pas apes kita temuin jamur atau bakteri gitu. Biasanya karena kecerobohan kita ya. Kerjanya nggak tertib, sembarangan gitu sehingga kontaminannya muncul. Kekurangan antibiotik itu menyebabkan perkembangan organisme yang resisten sehingga perlu menaikkan konsentrasi antibiotiknya. Kemudian ada kontaminan yang tersembunyi ya. Dia itu istilahnya menunggu momen tepat untuk dia membalas dendam lah, kira-kira seperti itu. Kemudian kayak politikus lah ya. Kemudian dia berefek metabolik yang dapat bereaksi silang dengan sel mamalia. Ini jarang kita temui. Terus ini mikroplasma ini yang sulit ya. Kemarin kita bahas dia hanya bisa dilihat melalui mikroskop elektron karena dia masuk ke dalam sel sehingga agak sulit untuk mendeteksi keberadaannya. Ini jenis-jenis antibiotik kemarin sudah kita bahas sedikit ya. Tapi kalau mau umum
serumnya akan berkurang kan begitu kurang lebih. Kemudian penyebaran penyakit, belum lagi faktor politik. Jadi negara-negara seperti New Zealand yang dia jumlah sapinya lebih banyak daripada jumlah penduduknya, boleh jadi kalau dia menerapkan embargo, oke, kamu nggak boleh pakai serum bovine saya, misalkan sumbernya itu di blok, ya dapatkan serum untuk kebutuhan lab gitu ya. Belum lagi kontaminasi dan segala macam. Nah, tadi sudah kami bilang bahwa untuk kebutuhan industri orang pakai serum free media. Jadi media apa sih kelebihannya? Pertama dia untuk media yang tanpa coating tadi ya Pak ya, itu 24 jam. Nah itu tujuannya apa ya Pak kira-kira? Dan kenapa? Oke, Nabila, saya jawab dulu yang coating. Rapelon, ringkasnya ya prosedurnya begitu ya, tetapi kalau mau lebih dilogikakan, jadi memang coating itu dia menunggu Nabila, menunggu dia harus nempel, ngedep dulu, karena fungsi dari larutannya kan dia hanya pelarut. Nanti begitu kita cairannya kita pipet ke ya, ke plate-nya, terus pertama goyang itu untuk meratakan aja Nabila. Jadi diratakan. Seingat saya tidak hanya temperatur kalau mau cepet. Nah agar dia ngedep terus dia nempel ke dasar plate-nya Nabila. Nah itu fungsinya kayak gitu. Nah setelah kuat nempel, terus kan tadi disedot ya, disedot lagi cairannya. Ya udah itu kita anggap cairan itu sudah mengandung sedikit sekali dari matriks yang kita tembakan. Tidak hanya cukup itu, sebenarnya kita harus cuci lagi Nabila, karena untuk mengurangi pengotor yang tadi dari pelarut yang pertama. Cucinya bisa pakai double desilat H2O, DH2O, RO water, atau pakai PBS itu cukup. Gitu ya Nabila ya. Terus yang pertama soal interaksi, pembedanya gimana? Nah, kita nggak bisa lihat itu digambarkan secara infografis saja. Tetapi kalau kita lihat di dalam mikroskop nggak kelihatan. Karena interaksinya protein to protein ya. Kita lihat sel aja terbatas, apalagi itu protein gitu Nabila. Jadi secara teori kalau proteoglikan ya dia berkaitan dengan misalkan skeletonnya gitu ya. Skeletonnya di mana ya nggak kelihatan gitu, kecuali kita warna. Kita harus warna dulu Nabila untuk mengetahui interaksi antara satu dengan yang lain. Nah, sampai muncul gambar infografis kan orang sudah tahu, oh kalau si proteoglikan atau CAM itu bereaksi antar selnya melalui gap junction, misalkan itu kan sudah diteliti sebelumnya. Terus diinfografiskan seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya, Nabila ya. Ya, terima kasih Pak Miko. Oke, sama-sama. Silakan yang lain teman-teman.
Siap, silakan. Iya, Muhammad siapa? ARD siapa? Ardani. Panggilannya Kun. Oh, kamu lagi. Gak apa-apa, saya suka ditanya gitu ya, biar diskusinya hidup. Oke Kun, gini, mediumnya cair atau padat? Cair Kun. Jadi biasanya yang kita pakai, coba googling aja RPMI, itu yang bisa kami pakai, atau DMEM, DMEM, itu yang kita pakai. Nah, uh, uh, bentuk finalnya cair, Kun. Tapi kamu bisa beli dalam bentuk saset ya. Ada juga yang jual saset. Itu saya pernah beli juga tuh yang saset. Memang agak repot sih. Jadi saset itu kita harus uh, ngecam ya, bahasa Jawa itu apa? Nuang dulu ke cairan, terus kita saring lagi Kun ya, kepakai uh, tahu nggak cara sterilisasi medium? Coba saya mau nanya Kun dulu deh. Kun, ya, saya mau nanya kamu. Kira-kira cara sterilisasi medium untuk kultur sel itu gimana caranya? Itu kalau bakteri ya. Itu kalau bakteri. Dan itu kalau dia tahan panas ya. Heeh. Mm-mm. 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 Oh, di laminar. Anget-anget kuku ya. Oke, oke. Oke, Kun. Saya tampung dulu ya. Mungkin saya mau tanya, atau ada satu lagi yang berpendapat, gimana caranya sterilisasi untuk medium uh, untuk cell culture. Clue-nya adalah kebetulan si medium ini nggak boleh kena panas, Kun ya. Pusing nggak lu? Coba gimana? Ada yang mau jawab nggak? Ini nggak boleh kena panas mediumnya. Ada yang mau jawab? Saya tampung dulu. Yang lain? Saya izin menjawab, Pak. Silakan Kiki, silakan. Mungkin kalau kan sterilisasi tidak harus dengan panas ya Pak, mungkin bisa menggunakan sinar radiasi atau ultraviolet atau mungkin metode-metode yang lainnya Pak. Oke Kiki, hampir. Nah, katanya bagus, bisa disinarin gitu ya, tapi kalau dia bentuk cairan tidak efektif Kiki nanti. Tapi nggak masalah, jawabannya nggak ada jawaban salah ya, tapi perlu diluruskan gitu aja. Kita buka diskusi.
Satu lagi sebelum saya jawab, mungkin tempat medianya disterilkan. Oke, tetapi di dalam medium saset yang saya cairkan itu ada kontaminannya gimana? Salsabila, kan nanti kontaminan juga. Oke ya, nggak ada yang jawab ini. Jadi paling ininya yang medianya Pak yang harus Medianya kenapa? Disterilkan maksudnya. Iya, saya mau nanya itu. Justru saya mau nanya, sterilnya gimana? Padahal kalian tahu ya, cara mensterilkan kan tadi Kiki jawab di UV Pak, oke. Kemudian disterilkan pakai panas. Kebetulan yang kultur ini nggak boleh kena panas gitu. Ya, saya pancing ya, teman-teman pernah ini dengar cara mensterilkan air pakai ultrafiltrasi? Pernah dengar? Ya Pak. Pernah ya. Di limbah itu pakai apa sih? Filter. Bukan. Ultrafiltrasi. Membran. Nah, iya Yoni benar. Pakai membran. Pakai filter. Nah, kita tahu, nanti googling ya. Ada dua jenis filter yang kita bisa pakai untuk mensterilkan media. Ada filter ukuran 0,45 mikrometer atau lebih kecil lagi 0,22 mikrometer. Nah, kalau kami di lab untuk mensterilkan medium itu pakai 0,45 cukup. Kenapa 0,45? Karena 0,45 itu bakteri tidak bisa lewat. Jadi medium yang kita filter dengan filter ukuran itu dipastikan kontaminan berupa bakteri tidak lewat. Meskipun ada kemungkinan virus ya. Tetapi kalau di lab menurut pengalaman kami kalau virus itu jarang kita temukan ya. Kontaminan itu paling sering bakteri atau fungi gitu ya. Jadi begitu teman-teman cara berpikirnya, sterilisasi itu jangan melulu soal panas ya. Tidak harus soal ultraviolet juga. Nah, kalau Kiki tadi bilang UV, itu UV biasanya untuk permukaan yang masif ya, padat. Itulah sebabnya kalau kita pakai laminar airflow, habis itu kita lap pakai alkohol, setelah selesai terus kita apakan? UV-nya dinyalain kan ya? Dinyalain itu untuk membunuh kontaminan di sekitar ruang kerja kita. Tetapi untuk penetrasi ke cairan tertentu itu menurut saya tidak efektif. Jadi harus difilter. Gitu ya. Jadi mediumnya sekali lagi dia cair untuk kultur sel, kemudian dia sensitif terhadap panas karena di situ ada tahu ya protein kalau kena panas dia denaturasi. Nantinya proteinnya masih ada teman-teman, tapi unfungsional sudah tidak berfungsi. Unfungsional itu kayak apa sih? Kayak kalian pernah apa di dapur nyeplok telur ya. Telur kan awalnya cair, terus kena panas. Kalian goreng, ya. Itu kan proteinnya masih ada, tetapi ikatan sistemnya sudah putus ya. Terus kemudian bentuk fenotipiknya atau penampakannya telurnya jadi matang, jadi padat. Dan itu kan nggak bisa balik lagi menjadi cair. Nah seperti itu nanti kalau kejadiannya protein yang ada di dalam kultur atau apapun itu dipanaskan. Ini proteinnya rusak bahkan bisa terdegradasi. Oke, terima kasih pertanyaannya dan diskusinya. Silakan mungkin yang lain teman-teman silakan. Silakan. Iya, ini kan asumsi, jadi nggak apa-apa teman-teman karena memang belum pernah lihat atau belum pernah bekerja ya. Jadi gini Kun, nanti kan kamu bayangin
Ini kan nggak terlihat ya, tapi bayangin kamu bisa melihat selnya ya. Dari mikrotub 1,5 mili itu bekal sel kamu ya, terus kamu ambil berupa kayak butiran apa boba atau apalah ya, kamu bisa bayangin lah ya. Kemudian kamu pindah ke cawan Petri yang lebih besar ukurannya. Nah, di situ sudah ada cairannya berupa medium. Ya, Kun ya, sudah bayangin ya. Kemudian bobanya itu dia masih mengapung-apung Kun selama beberapa jam. Setelah mengapung, dia akan mengendap di dasar cawan Petri. Kemudian dari bentuk bulat, dia berubah shape-nya atau bentuknya berubah. Dia nempel di permukaan, baru dia berproliferasi atau membelah diri. Nah, dia mengambil menggerus dalam arti kata, ya tidak memakan seperti monster gitu, terus airnya habis, enggak. Tetapi dia memakan nutrisi yang terkandung di dalam larutan medium Kun. Nah, salah satu yang indikator yang kita harus mengganti medium karena nutrisinya berubah dengan berubahnya asam adalah dengan phenol red tadi Kun. Tadi sempat lihat ya phenol red ketika kita tiup dengan pH-nya kan jadi asam. Nah, pH asam itu boleh jadi karena namanya respirasi kan menghasilkan CO2 si selnya. Pertumbuhan kan menghasilkan CO2. Artinya selnya tumbuh, CO2-nya kayak pabriknya inilah ya. Nah, itu harus diganti Kun karena mediumnya sudah asam. Kita harus ganti yang baru. Itu juga indikator bahwa nutrisinya juga berkurang gitu loh. Itu gambarannya seperti itu sih kalau di kultur sel. Gitu ya. Loh ya memang gitu. Memang gitu, tapi kan ukurannya mikroskopik, nggak kayak monster Terminator gitu, nggak. Jadi under control, masih terkontrol di dalam cawan Petri gitu, nggak kemana-mana kok. Iya iya iya, tapi imajinasimu liar juga ya, Kun ya, nggak apa-apa. Oke, yang lain teman-teman silakan. Oke, tidak ada. Oh ya silakan. Iya Kun, jadi gini, konsep awal teman-teman harus dibayangkan ya, kita bekerja di sistem yang in vitro. Kita memindahkan sistem in vivo, sistem tubuh ya, ke sistem yang under control, yang lingkungannya sangat-sangat terbatas, yaitu in vitro. Nah, oleh karena itu, apa yang dibutuhkan oleh sel itu untuk tumbuh, sebagaimana tumbuh di sistem in vivo, kita harus support di sistem in vitro, termasuk misalkan kita harus support dia matriksnya yang tadi atau tempat tidurnya. Kalau saya analogikan sofa atau spring bednya itu kita harus support ya. Kemudian makan dia protein sama amino esensial. Kemudian ada garam-garam yang tadi. Nah itu sebenarnya mimicking atau meniru dari sistem in vivo. Nah khusus stem cell, Kun, stem cell itu ini unik ya, kita bisa mengkondisikan stem cell ke arah sel hasil akhir sel yang kita mau, yaitu dengan bermain-main di utamanya sih hormon growth faktornya. Seperti saya misalkan ya, kami pernah ya itu tadi, saya tuh ambil stem cell sumbernya dari darah, MNC ya, mononuklear cell. Kita sudah dapatkan mononuklear cell. Terus di situ ada kandungan stem cell-nya, Kun. Nah, stem cell-nya itu saya harus arahkan dia sesuai dengan keinginan saya. Saya mau arahkan dia ke endotel. Kan kita tahu ya, stem cell itu adalah sel yang bisa berdiferensiasi menjadi sel apapun. Ya, kita sepakat itu kan ya. Nah, itu hanya terjadi ketika dia di sistem tubuh in vivo.
Nah, yang mengatur di dalam tubuh kan ada perintah sitokin, ada perintah hormon tertentu dan itu sangat kompleks. Nah, ketika kita pindah ke dalam in vitro, kita bisa juga mimicking atau kita bisa kontrol si sel ini menuju ke arah yang ada masuk. Bisa absen semua ya? Bisa ya? Sama. Bisa, oke. Saya tidak perlu mengingatkan bagi yang tidak ikut kuis karena saya tidak tahu persentasenya berapa kuis, tetapi kalau yang dulu-dulu itu ada persentase dinilai, karena kalau zaman dulu yang handle Pak Tunjung ya, saya hanya setor aja. Konsekuensinya kalau teman-teman nggak ada nilai kuis ya saya kasih untuk hari ini 0 gitu aja. Untuk kuis susulan biasanya saya minta tugas resume jurnal sih, seperti Nanda kemarin karena dia ada tugas PKM ya, kalau nggak salah ya, dan dia minta tugas tambahannya, ya akan saya nilai gitu. Bagi yang tidak ya tidak akan saya nilai, agar fair aja. Oke, sekarang saatnya kuis. Sekarang 11.25. Saya akan setting sampai 11.50 ya. 11.50 nanti teman-teman bisa mengerjakan kuisnya. Oke, sudah saya kerjakan di Google Classroom ya. Teman-teman bisa cek dari sekarang. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ketemu minggu depan, insya Allah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.